Bapak Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan bagaimana Bapak Ibu membuat judul penelitian tindakan kelas. Judul harus dibuat dengan deskripsi jelas, singkat, dan padat. Maksimal 20 kata, memuat 4 hal. 1. Judul harus menunjukkan ada usaha, ada aktivitas, ada kegiatan. Yang kedua, ada masalah yang akan diteliti atau diatasi. Yang ketiga, harus ada tindakan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah. Misalnya dengan model apa? Di situ contohnya model project based learning, ada problem based learning, ada discovery learning, atau mungkin dengan metode diskusi, atau mungkin dengan menggunakan media, terserah saja. Lantas kemudian yang keempat harus ada setting PTK. Berikut diberikan 3 contoh judul. Bapak Ibu bisa mengkaji, bisa mempelajari, dan bisa memilih. Saya bacakan nomor 1. Seorang guru akan mengadakan penelitian tentang peningkatan kedisiplinan. Maka judul yang dibuat adalah peningkatan kedisiplinan dalam pembelajaran IPS melalui problem based learning pada siswa kelas 8 semester genap sekolah menengah pertama negeri Surakarta tahun 2020-2021. Contoh kedua dan ketiga silakan Bapak Ibu pelajari sendiri. Kita lanjutkan. Untuk materi berikutnya adalah contoh halaman judul. Judul yang telah dibuat tadi ditulis pada halaman judul ini. Jelas, tidak perlu penjelasan. Lantas kemudian halaman pengesahan proposal PTK yang bertanda tangan di bawah ini. Nama peneliti siapa, NIP-nya berapa, sekolahnya di mana. Akan melakukan penelitian dengan judul, ditulis sesuai dengan judul yang di atas. Lantas kemudian ditandatangani peneliti Surakarta 2020. Mengetahui boleh kepala sekolah, boleh kepala dinas. Kita lanjutkan bagaimana membuat bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu isinya adalah latar belakang masalah. Minimal memuat analisis kesenjangan, akar penyebab masalah, dan alternatif tindakan. Analisis kesenjangan, uraikan kesenjangan antara kenyataan dan harapan dari proses pembelajaran saat ini. Akar penyebab masalahnya, lakukan identifikasi penyebab timbulnya kesenjangan itu dan sumbernya secara teliti. Dapat bersumber dari guru, dari siswa, media, alat, materi, sehingga ditemukan akar penyebab masalah utamanya. Berikutnya ada alternatif tindakan. Pilih cara untuk mengatasi masalah utama secara tepat sesuai dengan sumbernya. Dapat berupa strategi, bisa berupa media atau alat, bisa berupa evaluasi pembelajaran.
Bapak Ibu, kita lanjutkan di bab 1 itu setelah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dalam bentuk rumusan masalah PTK. Biasanya rumusan masalah itu menggunakan kalimat tanya. Tersurat deskripsi masalah, pembelajaran, dan tindakan pembelajaran. Mengarah pada solusi pemecahannya. Umumnya berbentuk kalimat tanya. Contoh, Bapak Ibu kalau membuat contoh atau belajar contoh di sini harus ingat judulnya dengan rumusan masalah itu tidak boleh berbeda. Kalau judulnya masalah disiplin, maka rumusan masalahnya ditanyakan adakah peningkatan kedisiplinan dalam pembelajaran IPS melalui problem based learning pada siswa kelas 8 semester genap sekolahnya SMP negeri mana tahun berapa. Nah, itu cara membuat atau merumuskan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tidak boleh berbeda dengan judul yang digunakan. Contoh rumusan masalah yang kedua, yang ketiga, dan ketiga juga disesuaikan dengan contoh rumusan judul. Lantas kemudian tujuan penelitian. Bapak Ibu sekalian, tujuan penelitian hanya memuat tujuan khusus. Tidak usah ditambah tujuan umum. Ya, contohnya kalau tadi berkaitan dengan kedisiplinan juga kedisiplinan. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan partisipasi dalam pembelajaran melalui pembelajaran apa, melalui modelnya apa tadi, pada siswa kelas berapa, kemudian semester berapa, sekolahnya di mana, tahun berapa. Nah, kalau tadi ada rumusan masalah kalimatnya kalimat tanya, maka untuk menjadikan tujuan penelitian diberi pengantar. Pengantarnya untuk mengkaji dan mendeskripsikan. Kemudian di copy paste, dipindah di tujuan penelitian. Kalau tadi berupa kalimat tanya, kemudian dirubah menjadi kalimat pernyataan. Jadilah tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga tinggal mengcopy paste dari tujuan. Tetapi harus diberikan pengantar. Pengantarnya begini. Manfaat teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu tentang. Nah, tadi ada copy paste dari tujuan dimasukkan pada bagian A ini atau nomor 1. Kalau tujuannya tadi dirumuskan 3 tujuan, ya harus dalam manfaat teoritisnya juga ada 3. Ya, jadi di copy paste, tidak usah merubah. Kemudian ada manfaat praktis. Praktis ini manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Mungkin bisa ditambah manfaat bagi pemerintah. Kita lanjutkan bab 2, kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. A. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan. Jadi isi dari kajian pustaka itu adalah hasil penelitian terdahulu tetapi yang relevan. Yang dikutip dalam penelitian itu cukup
namanya, tahunnya, judulnya, kemudian kesimpulannya. Lantas kemudian kajian teori. Mengkaji masalah yang diteliti. Ada definisi, ada indikator. Kemudian mengkaji tindakan yang digunakan. Definisi, keunggulan, kelemahan, langkah-langkahnya. Nah, sekarang contoh. Perhatikan judul, juga perhatikan masalah, perhatikan tujuan dan manfaat. Sinkron dengan kajian teori. Yang pertama, konsep kedisiplinan belajar. Maka ditunjukkan definisinya, kemudian indikator kedisiplinan belajar. Kalau tadi ada problem based learning, maka kajian teori yang kedua adalah konsep problem based learning. Kemudian diuraikan definisinya, keunggulan dan kelemahannya, dan langkah-langkahnya. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, kita lanjutkan kerangka berpikir. Berisi mendeskripsikan bahwa tindakan yang digunakan dapat meningkatkan atau meminimalkan masalah yang diteliti berdasarkan teori yang dikaji. Kemudian ada gambar kerangka berpikir. Ada kondisi awalnya seperti apa, kemudian tindakannya dengan apa, dan kemudian prediksi kondisi akhir. Kondisi awal yaitu tentang kondisi guru. Harus sesuai dengan judul. Kondisi guru berarti belum menerapkan model problem based learning. Kondisi siswa, kondisi awal siswa, kedisiplinan belajar belum sesuai harapan. Lantas kemudian melihat kondisi awal semacam itu, maka kerangka berpikir berikutnya bagaimana tindakannya. Kerangka berpikir tindakannya adalah menerapkan problem based learning. Menerapkan problem based learning dalam kelompok kecil dan bebas. Kondisi akhir adalah kondisi yang diharapkan. Penerapannya, problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan belajar. Ini adalah harapan dari penelitian itu yang disebut kondisi akhir. Harapan dari setelah adanya tindakan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita lanjutkan hipotesis tindakan. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah berdasarkan teori dan kebenarannya. Akan dibandingkan dengan data empirik. Contoh hipotesis adalah juga sesuai dengan judul, dengan tujuan, dengan masalah. Rumusannya ada peningkatan kedisiplinan dalam pembelajaran. Misalnya IPS melalui problem based learning pada siswa kelas 8 semester genap SMP Negeri 2 Surakarta misalnya tahun 2020-2021. Itu rumusan hipotesis tindakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekian penjelasan tentang bab 2. Nanti kita lanjutkan bab 3.